Halo teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita film bertema zombie yang rilis pada tahun 2002 berjudul Resident Evil. Film ini adalah garapan dari sutradara kenamaan yaitu Paul Anderson, dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terbaik di Amerika Serikat, antara lain Mila Jovovich sebagai Alice, Michelle Rodriguez sebagai Rain, Eric Mobius sebagai Matt Edison. Menceritakan awal mula terjadinya sebuah wabah T-virus yang diakibatkan oleh sebuah perusahaan umbrella berlisensi ilegal dengan menciptakan sebuah virus yang akhirnya menjadi derita kepada perusahaannya sendiri ketika virus tersebut nyatanya membuat para karyawan umbrella yang berada di fasilitas rahasia bawah tanah membuat mereka semua terinfeksi oleh virus yang dibuat mereka sendiri. Jadi, tanpa berlama-lama mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Cerita diawali dengan memperlihatkan salah seorang pria yang tengah berada di salah satu laboratorium umbrella, di mana pria tersebut tengah mengambil beberapa vaksin virus dan juga antivirus yang ditandakan dengan seragam khusus yang ia kenakan. Lantas setelah mengambil, pria itu kini langsung melemparkan salah satu cairan T-virus yang kini terlihat menguap hingga masuk melalui saluran ventilasi udara. Dan kemudian terlihat pria tadi tampak terburu-buru hingga menabrak salah seorang pria yang hendak minum kopi saat hendak memasuki sebuah lift. Tak lama, sistem pintar perusahaan ini mulai menemukan ceceran virus yang menguap dan menyalakan sistem alarm bahaya hingga para karyawan tampak kepanikan. Sistem alarm membahayakan tersebut ditandai dengan seluruh pintu menutup, aliran listrik mulai berhenti, dan air sistem kebakaran mulai keluar tanpa berhenti. Mereka yang terjebak di dalam lift pun tampak begitu panik dengan terjebaknya mereka. Begitu pula orang di dalam laboratorium, kini tampak khawatir dengan tergenangnya air di dalam lab yang mengharuskan mereka mencari jalan keluar agar terhindar dari tenggelamnya ruangan ini. Sementara di ruangan para karyawan lain, pintu-pintu kini sepenuhnya terkunci dan keluarlah gas halon yang begitu berbahaya di tengah mereka yang terjebak di dalam sebuah ruangan. Hingga kini, memperlihatkan The Hive, perusahaan tersembunyi umbrella, berubah menjadi kekacauan yang sangat besar. Karena ulah sistem pintar perusahaan ini yang sengaja membunuh mereka semua dengan memantau lewat CCTV. Dan kemudian, kini memperlihatkan seorang wanita yang bernama Alice, yang saat itu baru terbangun dari pingsan dengan tampak sedikit bingung karena ia telah kehilangan sejumlah ingatannya. Di tengah bingung yang melanda, Alice yang sempat melihat-lihat rumah ini, kini menuju ke arah luar pintu. Dengan disertai angin yang cukup kencang membuat ia kedinginan, Alice yang merasa khawatir, lantas kini mencoba langsung masuk kembali ke rumah tersebut, dan langsung ditarik oleh pria bernama Matt untuk pergi. Namun tiba-tiba, datanglah pasukan yang di bawah naungan umbrella, yang kini langsung mengamankan mereka dan memborgol tangan Matt yang mengaku dirinya adalah polisi namun tidak memiliki kartu keanggotaan. Mereka pun kini membawa Alice dan Matt masuk ke dalam sebuah kereta. Dan ketika hendak melajukan, pasukan militer yang membukakan sebuah pintu, kini mendapati seorang pria yang tidak sadarkan diri bernama Spence. Lantas mereka pun kini langsung mengecek keadaan Spence yang memiliki kehilangan ingatan. Hingga mereka yang mendengar hal itu kini memaklumi karena mereka adalah properti milik umbrella yang sebagian ingatan mereka hilang ketika terjadi kekacauan di perusahaan itu. Dan setelah tiba di lokasi yang mereka tuju, mereka kini mulai bergerak secara berhati-hati dengan awasan dari CCTV umbrella. Mereka terus dipantau di setiap pergerakan yang mencoba mereka lakukan. Mereka yang berusaha memasuki sebuah tempat pun disertai dengan pertanyaan Alice yang tampak begitu bingung tentang apa yang mereka lakukan dan mengapa kau membawanya ke tempat ini. Dengan penjelasan singkat dari James, jika kita semua bekerja di perusahaan yang sama, yang kini telah terjadi sebuah kekacauan. Berhubung Alice adalah penjaga keamanan gerbang di The Hive atau salah satu tempat tersembunyi di perusahaan umbrella, ia pun mengajaknya guna menghentikan sistem The Hive yang tampak error hingga menyebabkan kematian massal. Dengan perusahaan umbrella yang membuat sebuah lab khusus dan rahasia yang berada di bawah tanah, mereka membangun ini semua atas dasar apa yang mereka lakukan adalah perbuatan ilegal. Dengan pertanyaan dari Spence, mengapa dirinya tidak mengingat apapun, James kembali menjelaskan jika umbrella memiliki kepintaran pengatur syaraf yang bekerja di bawah naungannya. Dengan hal itu kapanpun dan dimanapun selagi mereka inginkan, kita bisa tiba-tiba lupa ingatan, bahkan tidak sadarkan diri. Dan setelah berhasil membobol pintu masuk The Hive, mereka langsung bergegas dengan cepat masuk untuk menghentikan semuanya, yaitu menghentikan Red Queen atau salah satu komputer cerdas yang menggerakkan kepintaran tempat ini, sekaligus dalang dari pembunuhan semua karyawan The Hive. Mereka pun kini langsung mencoba mendatangi ruang makan B yang diarahkan langsung oleh peta yang Kaplan arahkan.
Merasa aneh dengan ruangan yang tampak bukan seperti ruang makan, mereka yang diambang kepanikan dengan mencari pusat kontrol Queen mencoba untuk berpencar sekarang. Sementara itu, mereka yang kini berpencar dan menemukan pusat kontrol Red Queen Camber mulai berusaha membuka pintu dengan kecerdasan Kaplan yang memahami bidang tersebut. Dan ketika pintu berhasil terbuka, mereka yang bergegas mengambil alat untuk mematikan Red Queen kini memasuki ruangan berkaca dengan disertai menutupnya kembali pintu itu. Mereka yang tampak panik dan Kaplan berjuang keras untuk kembali membuka pintu. Namun, usahanya tidak begitu cepat karena beberapa rekannya kini tewas ketika laser pembunuh mendatangi mereka yang tidak bisa berbuat banyak. Kaplan yang berhasil membukakan pintu kembali begitu terpukul dan sangat menyesal karena ia tidak bisa menyelamatkan rekan-rekannya. Berhubung di sini tersisa Alice, Kaplan, dan Spence, dengan terpaksa Kaplan meminta bantuan Alice untuk bisa mematikan Red Queen. Dengan masuknya mereka ke sebuah ruangan dan alat begitu besar mulai dipasangkan. Red Queen di sini tiba-tiba muncul dengan perkataan jika mereka jangan mematikan sistem operasi yang ia jalankan, dengan alasan itu akan membahayakan nyawa mereka. Namun karena Kaplan ditugaskan untuk mematikan Red Queen, dengan murka jika sistem Red Queen sudah menewaskan rekan-rekannya, ia pun kini langsung bergerak cepat untuk mematikan sistem ini disertai matinya sejumlah aliran listrik di area mereka. Sementara itu di tempat Zadie, Rain, dan Matt yang memilih berdiam di ruang makan. Karena arahan James untuk berpencar, kini Rain mendengar suara aneh dan mendapati seorang pria tampak sempoyongan berusaha menyerang serta menggigitnya. Rain yang tampak panik, kini dibantu Zadie dan serta-merta menembak pria tersebut karena merasa ia begitu aneh. Dan kemudian, para pasukan lain yang kembali berkumpul setelah mematikan Red Queen, kini merasa aneh dengan suara tembakan Rain yang begitu nyaring hingga mendatangkan kembali beberapa makhluk serupa dengan gelagat aneh yang mencoba menyerang mereka. Merasa terpojok, mereka yang kini mencoba melawan mulai berputar otak. Ketika yang dikatakan sebagai zombie tampaklah begitu kuat dan nyaris tidak bisa dikalahkan. Dengan mereka yang panik, berusaha mencoba membuka sebuah lift karena hadangan zombie yang begitu banyak. Dan ketika dibuka, nyatanya di lift tersebut terdapat banyak zombie yang langsung menewaskan JD karena begitu lengah. Mendapati panik dan cemas yang berlebih, mereka tidak punya pilihan lain, berusaha masuk kembali ke ruangan Red Queen dan mendapati beberapa jasad rekan mereka. Tidak terdapat satupun yang terlihat di ruangan ini. Alice yang begitu penasaran dan memilih berkeliling ruangan ini, kini mendapati kejaran anjing zombie dan juga berhasil mengalahkan satu zombie polisi dengan refleks yang cukup baik. Menyadari kekuatan yang ia miliki karena dimasukkannya fitur Umbrella dengan menjadikannya sebagai penjaga keamanan gerbang, ia yang kini dihadang beberapa anjing zombie lain dan serta-merta berusaha melumpuhkannya dengan beberapa tembakan yang ia ambil dari zombie polisi sebelumnya. Dan kemudian, di tengah Matt yang tengah berada di sebuah ruangan, ia berusaha mencari sebuah dokumen penting yang ia ingin tahu. Hingga tiba-tiba, datanglah satu zombie yang berusaha menyerang Matt. Namun untunglah, terlebih dahulu diselamatkan oleh Alice, hingga kini terjadilah perbincangan jika zombie tersebut adalah adiknya Matt, yang sengaja ia kirim ke Umbrella untuk bisa mengungkap penelitian rahasia yang dilakukan oleh perusahaan ini ke media. Dan adiknya Matt bernama Lisa bisa masuk karena ia mendapatkan akses dari temannya. Namun, rencana mereka telah gagal karena ada orang yang sengaja mengambil virus itu dan menyebabkan kekacauan. Dan setelah perbincangan itu, mereka yang kembali kepada Rain dan yang lainnya kini mulai merasa terjebak di sebuah ruangan yang tidak tahu lagi harus pergi kemana. Kemudian Rain menjelaskan jika mereka kini berpacu dengan waktu karena pintu baja jalan masuk mereka di gedung tadi akan tertutup 1 jam dari sekarang. Dan jika mereka tidak segera pergi, mereka akan terkurung dan tidak akan pernah bisa kembali keluar sana. Mendengar ucapan itu, Alice yang memiliki semacam rencana mencoba bergerak kembali untuk menyalakan Red Queen guna bisa menemukan sebuah jalan untuk keluar dari tempat ini. Dan setelah Red Queen kembali dihidupkan, Red Queen kini mulai memberikan informasi mengenai zombie. Jika zombie-zombie itu sangatlah kuat dan tidak akan mati jika mereka tidak mematahkan tulang leher ataupun menghancurkan otaknya. Karena sistem penggerak di area zombie berada di pusat otak mereka yang masih hidup. Dengan beberapa penjelasan lain, jika siapa saja yang terkena goresan atau gigitan dari zombie, maka mereka akan segera menjadi seperti zombie-zombie itu. Dengan suatu hal yang penting, jika sebenarnya Red Queen tidak ingin membunuh semua karyawan The Hive. Namun, karena ada suatu virus yang dengan sengaja tercecer dan mencemar ke area The Hive, mau tidak mau ia harus mengurung para karyawan, bahkan mematikan seluruh yang terinfeksi agar tidak keluar dari The Hive, karena jika keluar, para zombie-zombie ini akan membuat seluruh dunia dilanda kekacauan.
Dan kemudian setelah diberikan beberapa informasi oleh Red Queen pun akhirnya mencoba menuntun jalan keluar kepada mereka. Mereka yang kini diberikan jalan keluar melewati saluran air harus kembali dibuat panik ketika para zombie mulai menyadari kehadiran mereka dan berusaha menyerang mereka. Alice yang mengarahkan pasukan lain untuk menaiki saluran pipa atas, mulai dituruti yang lain guna menghindari hadangan zombie yang begitu banyak. Dengan luka gigitan Rain yang mulai memburuk, Alice mencoba memacu pasukannya untuk segera bergerak guna meninggalkan tempat ini. Alhasil, mereka yang bergerak di atas pipa secara perlahan mendapati hantaman kepanikan dari zombie yang berusaha memangsa dari bawah. Dan di tengah melewati saluran pipa, berhubung struktur penahan pipa tidaklah kuat, membuat pipa kini terjatuh, disertai dengan jatuhnya Kaplan hingga terkena beberapa gigitan. Kaplan yang kini diserang berusaha dibantu oleh Alice untuk bisa membawanya kembali bersama mereka. Namun, Kaplan yang menyangkal dan akan sangat menyulitkan berusaha memaksa mereka untuk pergi dari tempat ini serta meninggalkan dirinya. Dan ketika mereka pergi, Kaplan pun kini mulai merangkak memasuki lorong kecil. Dan kemudian Alice yang menemukan jalan keluar dari saluran air, kini berusaha mengarahkan yang lainnya untuk bisa mengikuti dirinya. Dan tiba-tiba, Alice kini mendapatkan semacam gambaran selagi Umbrella masih beroperasi, di mana di sana ia diperlihatkan dengan para dokter yang mencoba membuat vaksin, yang membuatnya memiliki ingatan akan 2 vaksin yang menjelaskan jika vaksin biru adalah vaksin pembuat virus, sedangkan vaksin hijau adalah vaksin penawar antivirus. Hingga Alice yang mendapati Rain memiliki perubahan, mulai memasuki sebuah ruangan untuk mencari penawar virus itu. Namun, harapannya hilang dengan sekejap setelah melihat tidak ada satupun vaksin yang bisa ia temukan. Dan di tengah Spence yang mengalami hilang ingatan, ia kembali diberikan beberapa gambaran terkait dirinya lah yang sudah mengambil vaksin dan mengacaukan tempat ini, karena dirinya tertarik dengan vaksin tersebut yang harganya begitu sangat mahal. Spence menjelaskan jika vaksin tersebut ada di bagian kereta, di mana mereka pertama kali menemukan Spence. Spence yang berkhianat ketika mengingat kembali ingatannya, berusaha membela diri dan terkena gigitan zombie yang bangkit di arah belakangnya. Spence yang panik ketika mendapatkan gigitan, berusaha dengan cepat pergi dari ruangan ini dan mengunci mereka dari luar. Di saat yang lain begitu cemas karena terjebak, mereka yang kini mendapati Red Queen marah terhadap Spence karena telah merusak fasilitas miliknya, memberikan hadiah spesial, dan diperlihatkan Spence yang berhasil menemukan kembali vaksin yang ia bawa. Dan ketika akan menyuntikan, tiba-tiba datanglah monster percobaan T-Virus untuk menghabisi Spence, yang dimana monster itu akan berubah menjadi besar dan kuat setelah mendapatkan darah yang segar. Monster yang sudah memangsa Spence pun kini lantas menghampiri mereka dan berusaha memecahkan kaca. Mereka yang sangat panik, dan Red Queen memberikan arahan jika ia akan membantu mereka keluar, tapi dengan satu syarat. Berhubung Rain telah terinfeksi dan tidak akan bisa sembuh, Red Queen meminta untuk Alice membunuhnya, dan mereka akan diberikan jalan keluar. Namun, karena tidak rela, Alice kini memecahkan televisi di ruangan itu, disertai matinya kembali seluruh fasilitas The Hive. Hal itu dikarenakan Kaplan yang berhasil selamat dengan memegang remote kendali guna mematikan Red Queen kembali. Mereka yang kini keluar dari The Hive dan berusaha menyalakan kereta. Alice yang mengambil vaksin itu berusaha menyuntikkan vaksin penawar kepada Rain yang tampak terlihat benar-benar tidak berdaya. Dan tiba-tiba terjadilah serangan brutal di area kereta dengan disantapnya Kaplan dan juga masuknya monster itu ke arah kereta. Alice dan Matt yang berusaha bekerja sama dalam melumpuhkan monster itu kini menahan lidah sang monster dan menembak Rain yang sudah menjadi zombie hingga membuka penutup bawah kereta dan membuat sang monster terbakar karena terseret rel dan juga tertinggal setelah lidahnya terputus. Setelah melalui perjalanan yang begitu panjang, mereka yang mendapati kereta sudah berhenti, mulai menuju kembali pulang ke arah rumah. Hingga di tengah Alice yang menyesal karena kehilangan rekan-rekannya, ia kini mendapati Matt yang tampak kesakitan di bagian lengannya. Alice yang khawatir dan berusaha membantu pun, tiba-tiba datanglah pasukan berseragam khusus yang kini berusaha membawa Matt ketika melihat lengannya tampak bermutasi. Sehingga orang-orang itu akan memasukkan Matt ke dalam program Nemesis. Sementara itu Alice yang terlihat berontak pun kini dibawa mereka untuk dikarantina di rumah sakit Resen untuk mengetahui Alice terinfeksi atau tidaknya. Hal itu juga disertai dengan keinginan mereka yang hendak membuka kembali fasilitas The Hive untuk memperbaiki perusahaan yang sudah dibina Umbrella. Dan kemudian ketika Alice sepenuhnya telah tersadar, ia langsung membuka seluruh jarum yang tersusun di seluruh tubuhnya dan lantas keluar dari rumah sakit ini hingga diperlihatkan kota tampak begitu kacau dengan gambaran koran tentang mayat-mayat yang hidup berjalan.
Hingga film Resident Evil tahun 2002 pun kini selesai. Berlatar belakang terciptanya zombie, film ini menjadi kiblat lahirnya zombie di dalam perfilman horor. Meski bukan menjadi film pertama bertema zombie, akan tetapi film ini membuat kita sedikitnya mengenal zombie berkat menonton film ini. Dengan plot twist yang begitu berat untuk dicerna, karena beberapa faktor menghadirkan bahasan kedokteran yang begitu awam bagi kita untuk didengar. Terlepas dari itu, film ini termasuk film bertema zombie terbaik sepanjang masa, dengan memiliki 6 seri sampai episode final chapter di tahun 2016. Sejauh ini film Resident Evil menjadi panutan bagi film-film bertema serupa, dengan adegan tegang dan asal-muasal terciptanya virus beserta cara mengatasinya. Tidak ada yang harus saya jelaskan kembali tentang film ini, karena saya rasa semuanya sudah tersusun rapi di sepanjang film. Jadi, itulah alur cerita film Resident Evil tahun 2002 yang saya bawakan. Semoga tayangan tadi mampu menghibur kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain tayangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.